Beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Usikumu ya ma'syaral ikhwani, alaikumu bi ta'atid dayyani, iyyakumu an tuhbilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum." Apa kata beliau? Bahwasanya aku berwasiat kepada engkau wahai saudara-saudaraku, kepada kita semuanya nih. Iyyakumu an tuhmilu awqatakum. Hati-hatilah engkau menyia-nyiakan waktu-waktumu. Kita merasa bahwasanya kita cuma berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, tanpa berkewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian yang utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki citra kita di hadapan orang kelihatan baik, padahal kita melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang orang lain tidak melihat, yang orang lain tidak mengetahui perbuatan maksiat yang kita laksanakan, padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala macam perbuatan kita, sedikit atau banyak perbuatan maksiat yang kita laksanakan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita melaksanakan perbuatan maksiat? Sampai kapan kita akan berusaha mencitrakan kebaikan di hadapan orang lain, padahal hati kita busuk, padahal perbuatan kita perbuatan yang belum melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih tidak memiliki rasa malu, kita berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau kita tahu anak kita melaksanakan perbuatan yang kita marah di dalamnya, kita bakal murka. Ketika kita melarang kepada anak kita, jangan keluar malam ente, jangan keluar malam. Anak kita diam-diam keluar malam, melanggar larangan kita. Begitu anak kita pulang, apa yang kita lakukan? Kita marahin tuh anak. Karena apa? Karena dia nggak dengar kata orang tuanya. Nah, jikalau seorang hamba tidak dengar kata apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, apa yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Manusia mungkin bisa kita bohongin, orang-orang di sekitar kita mungkin bisa tidak mengetahui apa yang kita laksanakan, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kita laksanakan. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, penutupnya Allah Subhanahu wa taala masih menutupi segala macam aib dan kesalahan kita. Mari kita perbaiki perbuatan kita. Mari kita sama-sama, saya dan kita semuanya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita hadir majelis tahlil, akan tetapi kita tidak mengambil iktibar di dalamnya. Kita tidak merasa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru cenderung semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ada orang-orang yang di dekat kita itu meninggal dunia. Bapak kita sudah meninggal dunia, engkau kita sudah meninggal dunia, nenek kita sudah meninggal dunia, kerabat kita sudah meninggal dunia, tetangga kita sudah meninggal dunia, bahkan guru-guru kita yang mengajarkan kita sudah meninggal dunia. Mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berbicara seperti ini karena saya merasa ini adalah merupakan bagian keluarga kita semuanya. Kita adalah merupakan satu, kita masih saudara satu dengan yang lainnya. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika masih diberikan kesempatan, mari kita sama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jikalau ada kewajiban yang belum kita laksanakan, mari sama-sama kita laksanakan. Jikalau ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum kita hidupkan, mari kita sama-sama hidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilaksanakan, mari kita bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan sudah. Berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut, jangan kita lanjutkan perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak dilaksanakan. Mari kita melaksanakan, mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya, bukan mencari dosa yang